dan juga tidak akan mentransfer teknologi itu kepada negara-negara yang belum memiliki teknologi nuklir, karena akan sangat berbahaya bagi dunia. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga nih Pak. Ini sebenarnya merupakan, kalau menurut saya ya Pak ya, bagian paling penting karena kita menggunakan kata damai. Sebenarnya kita menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Nah, bagaimana penjelasan dari poin ketiga ini mengenai damainya ini nih Pak? Ya, sebenarnya mungkin juga ini adalah salah satu yang sangat penting ya untuk kita sebarluaskan ke masyarakat. Karena sebenarnya potensi dari objek nuklir itu sendiri sebenarnya sangat besar buat kemanfaatan buat masyarakat. Salah satu energi yang baru terbarukan ini adalah dari energi nuklir. Kemudian juga produksi bahan nuklir untuk kepentingan pembangkitan energi dari nuklir, sepanjang itu memang untuk kepentingan damai, dan juga untuk upaya-upaya lainnya terkait dengan isu-isu kemanfaatan bagi manusia pada umumnya. Tentu saja itu adalah hak dari semua negara untuk menggunakan nuklir secara damai. Jadi konteksnya penggunaan hak setiap negara untuk menggunakan nuklir adalah dalam rangka kemanfaatan bagi umat manusia. Ya. Ini kan tadi kita bicara global nih Pak, dunia internasional. Nah, sekarang saya mau tahu bagaimana dengan di Indonesia, bagaimana peruntukannya, kemudian apakah ada usaha-usaha dari Indonesia secara diplomasi untuk membahas mengenai penggunaan nuklir ini untuk tujuan damai gitu. Sebenarnya Indonesia banyak berperan ya di dunia internasional terkait dengan isu senjata nuklir ini. Peran tersebut tidak fokus juga bagaimana Indonesia melakukan peran di dunia internasional, dalam kancah dunia internasional, untuk mencoba menjadi pihak yang mendorong untuk melucuti senjata nuklir. Dalam berbagai kegiatan internasional seperti gerakan non-blok, itu Indonesia juga menjadi salah satu koordinator kelompok kerja yang mendorong isu perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi yang dibahas melalui kerangka multilateral yang disepakati. Itu adalah di gerakan non-blok. Indonesia juga berpartisipasi pada kegiatan Nuclear Security Summit, di mana dalam kegiatan tersebut Indonesia juga mencoba membuat deliverables atau inisiatif penyusunan National Legislation Implementation Kit on Nuclear Security, yang merupakan model legislasi atau regulasi untuk mempermudah negara-negara dalam menyusun undang-undang terkait dengan keamanan nuklir. Nah, ini semua adalah bagian dari upaya negara kita gitu di kancah dunia internasional untuk menjadi pihak yang selalu mendorong penggunaan nuklir secara damai. Nah, kalau Bapeten bagaimana Pak untuk mendorong upaya penggunaan nuklir untuk tujuan damai? Bapeten atau Badan Pengawas, Bapeten adalah satu-satunya badan pengawas yang dibentuk oleh negara melalui Undang-Undang 10 tahun 97 tentang ketenaga nukliran. Jadi upaya yang dilakukan Bapeten adalah bagaimana pemanfaatan tenaga nuklir di negara kita itu bisa dilakukan secara selamat dan aman, dan juga tidak digunakan untuk kepentingan non-damai. Ya, upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas itu adalah dengan melalui 3 pilar, yaitu adalah dengan menyusun satu regulasi, kemudian yang kedua adalah melaksanakan layanan perizinan dan melakukan tindakan inspeksi. Dari ketiga pilar yang dilakukan oleh Bapeten, Bapeten ingin memastikan bahwa semua pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan oleh semua pihak, baik itu perorangan, persero atau badan hukum, itu semua memang mengikuti ketentuan yang sudah dilakukan oleh Badan Pengawas. Sehingga niscaya semua kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang mendapatkan izin dari Bapeten sudah memenuhi ketentuan keselamatan maupun keamanan. Oke, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sama-sama. Menjelaskan mengenai senjata nuklir, kemudian bagaimana di dunia internasional, dan juga sampai mana Indonesia berusaha untuk mewujudkan negara nuklir yang memang negara yang menggunakan nuklir secara damai ya Pak ya, gitu. Jadi baik masyarakat, pekerja maupun lingkungan itu akan aman dan selamat. Ya. Teman Bapeten, sekian wawancara saya hari ini dengan Pak Indra mengenai senjata nuklir. Semoga informasi yang kita berikan kepada teman Bapeten dapat bermanfaat dan disebarluaskan supaya transfer knowledge-nya ini bisa terdistribusi dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.